Ajaib, masih berbunyi sendiri karena jangan-jangan digerakkan oleh makhluk gaib. Karena saya saat ini sedang berada di satu tempat yang meneliti makhluk-makhluk gaib. Jadi makhluk gaib yang tadi saya maksud adalah bukan apa-apa nih pemirsa, tetapi virus dan bakteri yang memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, bicara soal virus dan bakteri, ada satu data dari WHO di tahun 2015 yang menyebutkan bahwa dari 10.000 responden dari 12 negara, termasuk di Indonesia, 64% yang menyatakan percaya bahwa antibiotik itu bisa menyembuhkan penyakit seperti batuk, pilek, dan juga flu. Padahal antibiotik itu tidak bisa bekerja atau tidak punya dampak apa-apa terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus. Artinya dari data itu menyebutkan bahwa sebagian dari kita masih belum tahu perbedaan antara virus dan bakteri. Oke, saya mau coba jelaskan perbedaan antara virus dan bakteri. Nah, coba kita bayangkan ruangan di perpustakaan Lembaga Eijkman ini adalah tubuh kita, tubuh manusia. Nah, kalau antara bakteri dan virus, bakteri itu ukurannya jauh lebih besar daripada virus. Atau gini lagi, supaya lebih gampang. Ukuran bakteri itu kira-kira 1 miliar kali lebih kecil dari handphone saya. Sekarang kita coba bayangkan lagi meja ini. Meja ini kita ibaratkan adalah sel tubuh manusia, sekaligus juga bakteri. Ukurannya hampir sama. Sementara yang di belakang saya ini, buku-buku ini adalah virus. Jadi, kalau fungsi sel tubuh manusia itu ya mirip-mirip dengan fungsi dari meja ini. Ada area tempat buat kita menulis atau menaruh buku, ada juga laci penyimpanan. Nah, kalau bakteri itu kerjanya dengan cara membelah diri. Jadi bayangkan kalau tubuh kita dipenuhi bakteri. Jadi kalau bakteri itu sebenarnya hanya 1% saja yang jahat atau menyebabkan penyakit. Jadi kalau misalnya pencernaan kita itu juga dibantu loh prosesnya supaya bekerja dengan baik oleh bakteri. Tapi kalau sampai keracunan makanan atau tifus atau tuberkulosis itu sih bakteri jahat. Sementara virus yang tadi sudah saya umpamakan seperti buku itu nggak ada isinya, kosong. Hanya ada satu perintah DNA untuk membajak sel tubuh manusia supaya kita sakit. Caranya, virus-virus ini akan memperbanyak diri. Jadi, virus-virus akan menutupi sel-sel tubuh kita menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga kita bisa menjadi semakin sakit, semakin sakit. Dan bayangkan, di setiap 1 meter persegi, seperti ukuran meja ini, yang kurang lebih 1 meter persegi, itu bisa dihuni oleh 800 juta virus. Tapi jangan takut, karena kita kan punya sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Jadi, kalau kita punya imunitas, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Seperti hepatitis A atau B atau C, atau HIV/AIDS, atau mungkin yang sedang lagi ramai saat ini, COVID-19 atau Corona. Jadi sudah jelas ya perbedaannya antara bakteri dan virus. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana bentuk asli virus dan bakteri. Oke, saya sekarang berada di laboratorium tempat meneliti khusus virus. Jadi baru virus saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan peneliti yang ada di sini. Termasuk bagaimana nanti kira-kira bentuk virus itu seperti apa sih?
Coba ya, kita cek langsung. Pak Tejo, apa kabar? Oh, baik-baik. Pak. Ya. Saya ini sebenarnya ingin mengajak pemirsa untuk melihat secara langsung, bisa nggak sih virus yang kalau tadi kami menyebutnya itu sebagai makhluk gaib, bisa nggak dilihat dengan bantuan alat-alat tertentu? Jadi kalau dilihat langsung, mata telanjang itu kita nggak bakal bisa lihat. Tidak akan bisa? Nggak akan bisa. Mikroskop yang biasa pun nggak bisa. Jadi bukan yang seperti di sekolah-sekolah? Oh, itu nggak bakal bisa. Nggak akan bisa? Nggak akan bisa. Oke, tahapannya dari awal coba kita runut kalau dari satu-satu. awal, kalau untuk dengue, kita mengambil sampel darah dari pasien. Ya. Di antaranya kalau untuk molekuler kami melihat jejak-jejak virus. Oke. Ya, misalnya ini adalah kurva. Sederhananya adalah sampel darah tadi positif dengue. Ya, Kalau tidak, ini flat. flat. Kalau Saya masih penasaran lagi, jejak-jejaknya masih bisa tidak yang lebih jelas lagi terlihat? ini contoh saja ya, contoh untuk melihat jejak virus ya. Coba bisa mendekat? Nah, ini yang lebih jelas misalnya ya. Itu akan terlihat di situ ketika kita tumbuhkan virus pada sel, ini adalah sel. Ini sel, bulat-bulat ini sel. Tapi itu berjuta-juta sel di situ Berjuta-juta ya. sel. Lapisan sel. Oke. Ketika diinfeksi dengan virus, nah bisa saja virus yang berhasil menginfeksi itu akan terlihat jejaknya di sini, putih ini. Yang putih-putih bolong-bolong itu adalah sel yang sel yang mati sudah rusak, karena infeksi virus. Ini jejak juga kan? Jejak Nggak saja. Nggak bisa langsung kelihatan kan? Oke, Kalau saya cap- masih penasaran ingin lagi melihat bentuk asli virus itu seperti apa. Jadi ini boleh silahkan masuk. Oke, jadi ini contoh cara mengkultur virus. Ini adalah sel sehat Ya. yang itu nanti akan diinfeksi dengan virus Oke. untuk memperbanyak virus. Nah, itu juga ketika sudah diinfeksi, dia akan meninggalkan jejak juga Oke. yang bisa kelihatan oleh mata. Oke, Seperti jadi tadi yang ini yang sehat dulu. Yang sehat. Kemudian, Kemudian akan terlihat juga sel yang sudah mulai sakit. oh beda ya, ini sudah rusak, sudah udah. mati selnya. Belum mati, tapi Belum masih sakit ya, selnya udah nggak sehat lagi. Tadi kan mulus permukaannya. Oke. Nah, itu adalah contoh sel yang sudah terinfeksi virus. Lagi-lagi virusnya tidak terlihat. Kelihatan. Tidak Ya, terlihat. nah. Oke. Nah, tapi ada lagi cara lain yang langsung untuk melihat, itu menggunakan elektron mikroskop. Ada contohnya? Nah, saya punya gambar elektron Gambar jadi, mikroskop, oke, ya. kita lihat gitu. Ini juga contoh jejak virus ya, ketika diamplifikasi. Misalnya ini adalah DNA virus yang diamplifikasi, ya, Nah. diamplifikasi itu di PCR, Ya. diperbanyak dari 1 atau 2 lembar menjadi jutaan lembar, kemudian kita running di elektroforesis di gel, kemudian akan kelihatan band-band virus. DNA virus. Ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau memang di dalam virus itu tidak ada isi apapun, hanya ada DNA untuk Ya. seolah-olah dianalogikan memerintahkan si virus ini untuk Betul. merusak sel Ya. tubuh manusia. Boleh? Jadi ini adalah gambaran virus di bawah elektron mikroskop. Oke. Ya, ini virus Indonesia, virus kita ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini kelihatan bulat-bulat, ini adalah virus di bawah elektron mikroskop. Ini perbesarannya sangat kuat ya. Jadi ini ya, yang Ya, kecil-kecil yang bulat-bulat ini adalah adalah virus. ini virus. Ya, ini Ini virus pun dengue. dengan bantuan teknologi yang canggih, Iya. masih tidak jelas terlihat, tidak Betul, fokus. betul. Jadi memang teknologi memang selalu berkembang ya. Teknologi elektron mikroskop itu berkembang, semakin lama semakin bagus. Kita kebetulan masih teknologinya yang masih teknologi belum terlalu canggih. Kalau di luar negeri yang dengan funding sangat besar itu akan sangat advance. Tapi kalau di Oke. lembaga Tapi kalau kita- mungkin gambaran jelasnya, kalau sekarang sedang rame-rame corona misalnya, ada banyak visual corona itu kan dianalogikan seperti mahkota. Ya. Ya, kalau yang sering kita lihat itu seperti buah rambutan begitu, Pak, Betul, ya? ya. Seperti itu memang ya? Ya, jadi Kurang kalau lebih corona seperti itu ya. mungkin seperti ini juga bulat, tapi kelihatan lebih sedikit ada spike-nya, Spike, oke. ada duri-durinya Oke. ya. Untuk membedakan antara virus dan sel, para peneliti juga menggunakan teknik khusus. Salah satunya dengan mewarnai virus dan sel yang diserang. Gambar yang Anda lihat ini memperlihatkan bentuk virus SARS coronavirus 2 penyebab sindrom COVID-19. Ini adalah gambar virus COVID-19 yang sudah dilihat secara langsung menggunakan mikroskop elektron. Seperti yang sudah ada di depan saya ini masih milik lembaga Eijkman. Yang memang ini sebenarnya tidak seperti wujud asli ketika dilihat secara langsung dengan mikroskop elektron. Tetapi sudah dimodifikasi dengan ilustrasi buatan tangan, ditambahkan warna-warna tertentu. Ini wujud COVID-19 atau virus corona baru yang sekarang sedang ramai. Nah, saya ingin menjelaskan lagi bagaimana sistem mikroskop elektron ini bekerja.
Jadi pada prinsipnya seperti memproyeksikan gambar di mikroskop yang biasa. Tetapi ini dengan kemampuan yang beda, cara kerjanya juga beda, dengan pembesaran yang juga beda. Bisa sampai 80.000 kali lebih besar daripada mikroskop biasa. Sehingga kita bisa melihat seperti ini. Ini adalah contoh atau bentuk virus dengue yang menyebabkan demam atau penyakit demam berdarah. Kita bisa lihat di situ yang putih-putih bulat itu adalah virus dengue yang memang kalau dilihat kasat mata masih kurang jelas lagi, dan sehingga tadi seperti corona baru itu juga diperlukan ilustrasi, dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, kalau tadi kita susah payah sekali untuk melihat wujud asli virus dengan bantuan teknologi canggih, berbeda dengan bakteri yang bisa dilihat dengan kasat mata. Kita lihat langsung. Mbak Syifa, boleh lihat langsung bakteri mana yang bisa terlihat dengan kasat mata? Ada dua sih di sini. Jadi secara umum bisa terlihat secara kasat mata. Oke. Cuma ada yang bentuknya agak lebih kecil, jadinya kita pakai kaca pembesar. Kaca pembesar ya, oke. Kayak di sini. Boleh mendekat teman-teman, kita lihat lewat kaca pembesar. Itu yang titik-titik itu? Iya, ini Bakterinya. koloni bakterinya. Koloni bakteri Iya. ya. Jadi ciri khasnya bakteri kita bisa membedakan dari bentuk koloninya. Ini bentuk koloni dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Oke, yang menyebabkan pneumonia. Ya, Oke. salah satu penyebab utama penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bentuk itu bukan digambar ya? Bukan, ini salah satu cara kita untuk menanam si bakteri itu. Gitu. Oh, oke. Oke, ini satu contoh. Berikutnya? Kalau berikutnya kita nggak perlu pakai kaca pembesar, kita bisa lihat langsung karena bentuk dan ukuran koloninya lebih besar, dibanding Streptococcus pneumoniae. Ini lebih terlihat seperti bercak-bercak begitu besar ya, bulat-bulatan bulat besar gitu ya, berkumpul iya, jadi warna satu. putih, Ini iya. bakteri penyebab penyakit apa? Ini Staphylococcus aureus, macam-macam sih penyakitnya lebih luas lagi daripada si Streptococcus Misalnya? pneumoniae, misalkan pneumonia, Oke. terus infeksi juga pada luka yang terbuka. Kalau mau melihat wujud aslinya lebih detail lagi, bisa kasat mata juga atau? Kita kalau mau membedakan jenis bakterinya itu gram positif atau negatif, kita biasanya lihat di mikroskop sini. Oh, harus pakai mikroskop untuk lihat Jadi kita lebih lihat detail lagi, cari bentuknya. perbedaannya Iya, lagi. kalau tadi kan lihat bentuk koloninya. Hanya Kalau- umumnya saja, koloninya iya, saja. Kalau ini bentuk lebih detailnya. Oke, ini sadar. Jadi di sini ada bakteri Staphylococcus aureus tadi. Sama. Cuma di sini kita bisa lihat bentuk koloninya sih, karena dia termasuk bakteri gram positif, jadi Ya. dia ada warna ungunya. Terus bentuk selnya itu dia seperti anggur. Oke, boleh saya lihat? Boleh, silakan. Seperti anggur. Iya, bulat. Kecil, bulat-bulat ini Iya, ya. atau kita sebutnya istilah mikrobiologinya kokus. Oke, ini masih hidup, sudah mati? Sudah mati. Sudah mati. Iya. Oke, ini bisa dilihat ya. Jadi bedanya bakteri adalah ya memang kalau kasat mata tadi bisa dilihat, tapi koloninya saja. Iya, koloninya aja. Untuk detailnya tetap harus dengan bantuan mikroskop, walaupun tidak sekecil virus. Jauh ya Jauh. komparasinya antara Iya. virus dan bakteri ukurannya. Saya tetapi sama-sama bisa menyebabkan penyakit. Nah, supaya kita bisa terhindar dari bakteri dan virus, harus apa nih? Kita lihat. Oke, jadi udah tahu ya bedanya antara bakteri dan virus. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri hanya bisa disembuhkan dengan antibiotik saja. Ingat itu. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus hanya bisa disembuhkan dengan antivirus atau pencegahannya bisa dengan vaksinasi. Tetapi semua penyakit-penyakit yang disebabkan bakteri dan virus bisa disembuhkan dengan menjaga imunitas kita. Olahraga cukup, tidur teratur, makan minum yang baik, dan yang terakhir adalah 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어